Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eloika Yunita, NIM 190512140017 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang simulasi jaringan dengan studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang. Selanjutnya masuk pada simulasi jaringannya. Nah, dalam kantor urusan agama ini terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 terdiri dari 7 ruang dan lantai 2 terdiri dari 8 ruang. Nah, di sini yang diperlukan yaitu 4 router, ada 4 switch. Setelah itu ada 4 DHCP server. Setelah itu ada 1 DNS server, 1 mail server, dan ada 4 access point. Setelah itu terdiri dari 5 PC dan 5 laptop. Setelah itu 7 smartphone. Nah, langkah percobaannya yaitu yang pertama, buat skema jaringan seperti gambar di atas. Nah, ini saya sudah membuat skema jaringannya. Setelah itu, isikan network routing RIP pada setiap router seperti berikut. Pada tiap router routing RIP, nah ini di sini saya sudah mengisi. Setelah itu pada router 2 juga sudah saya isi. Setelah itu router 3, dan ini router 4. Langkah selanjutnya, setting IP server secara statik pada masing-masing server. Kita setting tiap server. Yang pertama DHCP server 1. Kita setting IP-nya secara statik. Nah, ini sudah saya isikan IP-nya 172.25.17.190 dengan subnet mask ini. Selanjutnya DHCP server 2. Ini juga sudah saya setting IP-nya secara statik. Setelah itu DHCP 3. Ini juga sudah saya setting. Lalu DHCP server 4. Ini juga sudah saya setting IP-nya. Setelah itu DNS server. Ini juga sudah saya setting IP-nya 10.10.17.5. Dan mail servernya juga ini 10.10.17.2. Nah, setelah itu aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti berikut. Kita masuk pada DHCP server, service, DHCP. Nah, ini konfigurasinya sudah saya buat. Ini default gateway-nya 172.25.17.129. DNS servernya ini menuju DNS server tadi. Nah, itu start IP address-nya saya mulai dari 128, lalu subnet mask-nya 192, dan maksimumnya sampai 50. Nah, itu pada DHCP server 2. Service DHCP. Nah, ini gateway-nya 172.25.17.65. Lalu start IP address-nya 172.25.17.66. Lalu maksimumnya sampai 50. Setelah itu DHCP server 3. DHCP. Nah, ini default gateway-nya 172.25.17.1
1.1, lalu start IP address-nya 172.25.17.2, maksimumnya sampai 50. Setelah itu DHCP server 4. Nah, ini default gateway-nya 172.25.17.193, lalu start IP address-nya 172.25.17.194, maksimumnya sampai 50. Nah, setelah itu aktifkan semua laptop, smartphone, dan PC dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita mulai dari sini. Di PC1 kita aktifkan ke DHCP. Nah, ini DHCP request successful. Ini sudah mendapatkan IP-nya. IP address 172.25.17.130 dan ini. Selanjutnya pada laptop 1 sama, kita setting ke DHCP. Nah, ini sudah mendapatkan IP. Tadi 130, sekarang 131. Setelah itu smartphone kita setting ke DHCP. Nah, ini dapat IP address 132. Setelah itu kita lanjut ke laptop 2 ke DHCP. Nah, ini mendapatkan IP 133. Setelah itu laptop 3. Nah, ini sudah mendapatkan IP 134. Ini dari server DHCP server 1. Setelah itu kita ke PC 2. Kita ubah ke DHCP. Ini dapat IP 67. Setelah itu ke PC 3. Nah, ini dapat IP 66. Setelah itu masuk ke ini DHCP server 3. Kita cek pada smartphone-nya. Nah, ini dapat DHCP, dapat IP address-nya 5. Setelah itu ini 4, smartphone 3-nya 4. Ini pada PC 4-nya 3. Setelah itu pada PC 5-nya 2. Karena tadi pada DHCP server ini kan dimulai dari 172.25.17.2, jadi ini mendapatkan IP mulai dari 2, 3, 4, 5. Setelah itu ke ini laptop 4 dari DHCP server 4, dapatkan IP ini. Setelah itu ini sudah mendapatkan IP semua, sudah saya ubah ke DHCP. Nah, setelah semua sudah mendapatkan IP dari DHCP server, langkah selanjutnya yaitu setting pada access point 1 pada port 1 dengan SSID sama dengan WiFi Air Operator dan metode autentikasi keamanan WPA2PSK passwordnya 1-8. Kita masuk pada access point 1 pada port 1. Nah, ini sudah saya ubah SSID nya WiFi Air Operator
Ini BPA PSK, BPA 2 PSK 1-8. Ini pada access point semuanya sudah saya kasih SSID, sudah saya ubah SSID-nya, dan metode autentikasinya sudah saya ubah. Selanjutnya, setting pada tiap klien agar terhubung dengan access point. Nah, di sini saya sudah menyeting semuanya. Contohnya ini access point 1 dengan SSID WiFi Air Operator, WBA 2 PSK-nya 123456778. Kita setting pada PC 1 pada wireless 0 dengan SSID WiFi Air Operator WPA 2 PSK 123456778. Nah, semuanya ini sudah saya setting seperti ini tadi. Jadi ini disesuaikan dengan access point-nya. Jadi ini terhubung sama ini. Lalu laptop pada yang ada di sini terhubung dengan access point 2. Dan ini semua sudah saya setting. Jadi sudah terhubung. Selanjutnya kita coba tes apakah sudah terhubung. Kita coba dari PC 1 ke PC 2. Nah, ini successful. Setelah itu kita coba lagi dari laptop 1 ke laptop 3. Nah, ini juga successful. Setelah itu kita coba dari laptop 1 ke PC 4. Nah, ini successful. Setelah itu kita coba lagi dari laptop 1 ke laptop 5. Nah, ini juga successful. Kita coba dari PC 1 ke laptop 3. Nah, ini successful. Setelah itu kita coba smartphone 1 ke smartphone 2. Nah, ini juga successful. Setelah itu kita coba dari smartphone 1 ke smartphone 6. Nah, ini juga successful. Di sini saya menambahkan mail server dan DNS server. Nah, pada mail server ini sudah saya buat user dan passwordnya dengan domain name-nya mailwascom.com. Ini user, nama user Ella, passwordnya Eka. Lalu ini user Ella Eka, passwordnya Ella Eka. Setelah itu kita coba ke laptop 1. Kita coba ngirim email. Nah, ini configure email. Ini buat namanya ini terserah. Lalu email addressnya ini ella@mailwascom.com. Incoming mail servernya mailwascom.com. Lalu outgoing mail servernya juga. Setelah itu username-nya Ella, passwordnya Eka, seperti tadi. Setelah itu kita coba kirim ke, kita buat dulu di tadi di PC 4 configure email. Nah, ini sudah setting configure emailnya loek@mailwascom.com. Ini incoming sama outgoingnya mailwascom.com. Setelah itu username-nya loek, passwordnya loek. Setelah itu kita coba kirim email ke loek@mailwascom.com. Ini coba, ini laptop 1. Ini subjeknya terserah, kita isi pendaftaran gitu aja. Ini karena dari ruang pendaftaran. Ini isi
ini pesan dari laptop ruang pendaftaran. Kita send. Nah, send sukses. Kita coba lihat pada PC 4. Kita receive. Nah, ini sudah diterima. Ini subjeknya pendaftaran. Isinya ini pesan dari laptop ruang pendaftaran. Kita coba reply. Kita isi, baik, pesan sudah diterima oleh staf. Kita send. Nah, ini send sukses. Setelah itu kita coba lihat pada laptop 1 email. Kita coba receive. Nah, ini ada reply pendaftaran. Jadi ini sudah masuk emailnya. Baik, pesan sudah diterima oleh staf. Nah, cukup sekian simulasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.